Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu metode kita menghidupkan sebagian daripada syiar dan syariat agama kita memang dilakukan secara berjamaah. Sendiri-sendiri memang bisa saja di rumah. Puasa kita boleh, zikir kita boleh, tapi ada lebih banyak syiar jika kita nampakkan melalui seperti buka puasa bersama ini, supaya kita kenal bahwa ternyata bukan cuma puasa Arafah yang kita lakukan. Ada puasa 9 hari yang oleh Nabi kita melakukannya. Ya, kita tetap menjaga amalan lain seperti selama 10 hari ini tidak memotong kuku bagi yang berkurban. Yang memperbanyak zikir-zikir kita, perbanyak doa, memperbanyak taubat, memperbanyak sedekah, memperbanyak silaturahim, perbanyak bacaan Quran, membahagiakan yang memang layak untuk kita bahagiakan, seperti kedua orang tua kita, pasangan hidup kita. Di momen-momen hari yang amat soleh dicintai ini, jemaah sekalian, mari kita memuliakannya sebagaimana Allah juga memuliakannya. Kita diingatkan 3 angka 10 senantiasa dimuliakan oleh Nabi kita, oleh syariat ini. 10 yang pertama akhir Ramadan itulah Lailatul Qadar. 10 awal Zulhijjah seperti hari ini, dan bulan depan 10 Muharram. Tema kita tahun ini mengangkat belajar kepada Ibrahim, baik pribadinya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin, dan bagaimana kita belajar membina rumah tangga kita. Sehingga insyaallah malam hari ini kita akan belajar dari episode dakwah Nabi Ibrahim dengan hambatannya. Islam ini 5 kewajiban besar kita. Pertama, yakin seyakin-yakinnya. Tidak ada cara hidup yang paling terbaik menyelamatkan kita, pribadi, rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara, kecuali di bawah syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Itu kita yakin. Yang kedua, ilmu terus menerus. Maka kita jadikan pengajian itu kebutuhan, sebagaimana kebutuhan kita makan dan minum. Kita jadikan majelis ilmu sebagai taman-taman surga kita, dan taman-taman kita di dunia bermajelis ilmu. Karena tidak mungkin baik umat ini, Pak, kalau tidak belajar. Yang ketiga, amal dari apa yang diilmui. Yang ketiga, dakwah. Dakwah banyak cara kita. Dakwah bil hal, dakwah bil amal, dakwah bil mal. Nah, ini dakwah bil lisan. Banyak dakwah kita. Semua rangkaian kita ini itu adalah dakwah. Ibu-ibu panitia, bapak-bapak melayani ini bagian dari dakwah. Ya, memberi buka puasa itu bagian dari dakwah. Kita ajak orang ke masjid bagian dari dakwah. Menghormati dan memuliakan tamu itu adalah bagian daripada dakwah. Kita belajar dari sosok para nabi dan rasul. Tidak ada para nabi dan rasul yang berjalan mulus dakwah mereka. Semua akan dihadang. Kalau dari dalam kita sebut hambatan, kalau dari luar kita sebut dengan tantangan. Dan ini senantiasa ada.
hambatan, tantangan, hambatan, tantangan. Tapi Bapak lihat kalau dakwah ini dihadapi, banyak rintangannya, banyak hambatannya. Seperti air buntu, kalau sudah buntu Pak tersumbat banyak, sesudah lepas buntunya itu hambatannya, dia akan mengalir deras. Seperti itulah dakwah Ibrahim. Kita baca dalam sholat, kita baca dalam hampir rangkaian ayat-ayat Al-Quran. Nomor urut 2 namanya dalam Al-Quran, sesudah Nabi Musa alaihissalam. Sering dirangkaikan nama beliau dengan Nabi Musa, bahwa ternyata rintangan dakwah itu luar biasa. Ya. Hari ini umat Islam tantangan dakwahnya, hambatannya luar biasa. Kita juga belajar apa hambatan utama Quran mengabadikan. Coba lihat sekalian, dalam semua para pendakwah, para nabi, para rasul, tantang hambatannya di mana? Ini disuruh baca Pak. Watlu alaihim, Muhammad bacakan pada mereka. Umatnya Nabi Muhammad ini suruh baca apa itu? Naba, berita besar, kisah besar, ilmu besar. Tentang apa? Kisahnya Ibrahim. Kisah Ibrahim. Jadi disuruh baca, disuruh pelajari, disuruh ungkap, disuruh cerita. Banyak dalam Al-Quran redaksi-redaksi seperti ini. Kadang dibaca watlu, kadang disebut wazkur, kadang dibaca waqsus. Ini semua menunjukkan ungkap, beritakan, nampakkan, siarkan. Izqala liyabih, suatu berita Ibrahim ketika dia berhadapan dengan bapaknya. Bapaknya yang didakwai, wa qaumihi, kaumnya. Bapak dan kaumnya dari dalam ini. Dan sebagian sudah tantangannya, ma ta'budun, apa yang bapak dan kaumnya, kaumku itu ibadahi, yang disembah, yang dipatuhi, yang ditaati, yang tunduk, yang takut, yang cinta, berharap kepada Tuhan itu. Qalu, mereka menjawab, asnaman, na'budu asnaman, kami menyembah berhala-berhala, patung-patung. Dulu berhalanya Pak, namanya at-tamathil, patung-patung. Ini asnaman dari kata sanamun, berhala. Ya. Asnaman ini berhala-berhala begitu banyak. Nabi kita Muhammad pernah waktu masuk di kota Mekah, 300 lebih jenis-jenis berhala. Itu dari, ada yang diukir dari batu. Sekarang Pak banyak berhalanya. Ada berhala daun-daun, pohon-pohon, batu-batu, kertas-kertas. Ada juga undang-undang yang sengaja dibikin-bikin dalam bentuk tertulis undang itu, yang menjauhkan kita dari undang Al-Quran, Al-Hadis. Lalu itu dipatuhi, itu namanya juga asnaman gaya baru, yang mengalihkan ketaatan kepada Allah. Itu namanya asnaman. Dan pernah Nabi Ibrahim Pak berdoakan anaknya, yang itu ditulis dalam surah Ibrahim, supaya anakku jangan kena virus ini. Maka beliau vaksinasi anaknya dengan berdoa, wa iz qala Ibrahim Rabbi ja'al haza balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan keturunanku dari virus yang paling berbahaya dalam sisi akidah, yakni virus asnaman. Jadi kalau hari ini Pak kita vaksin virus COVID, ada yang jauh lebih berbahaya, mesti vaksinasi diri kita. Vaksin diri kita
dari keluarga kita, masyarakat kita, yakni sibuknya menyembah selain kepada Allah, berharapnya selain kepada Allah, cintanya selain kepada Allah, takutnya selain kepada Allah, patuhnya selain kepada Allah. Ini penyakit umat yang berbahaya, namanya penyakit asnaman. Semua yang disembah Pak selain Allah, apapun modelnya, apapun bentuknya, itu namanya asnaman.